lagi kita ngevlog lagi. Ini dadakan aja nih ngevlog nih teman-teman. Kita lagi di kabinnya Netavi. Kita lagi baru aja jemput anak ya. Teman-teman, saya mau ngevlog singkat karena banyak yang tanya. Awas ada kucing. Ada kucing. Karena banyak yang tanya teman-teman, Om, mobil BYD kan lagi rame ya, BYD M6, jadi rame banget konten-konten kita. BYD M6-nya bisa nggak dimonitor baterai pack-nya gitu, jadi sel-sel baterainya dan segala macamnya gitu, BMS-nya lah terutama gitu ya. Bisa banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pada punya mobil listrik itu bisa kok dimonitor baterai pack-nya, sel-selnya atau per pack-packnya itu berapa sih tegangannya, temperaturnya, atau teman-teman mau monitoring motornya juga bisa, temperatur motornya, apapun lah pokoknya teman-teman gitu ya. Nah, seperti apa caranya, gimana, nanti saya kasih informasi ya ke teman-teman ya. Saya masih di jalan, nanti sampai rumah, kebenaran di rumah ada alatnya. Nanti saya coba bikin video nih malam-malam, kita coba deh bikin videonya, nggak apa-apa, paling singkat aja videonya. Nanti mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan buat teman-teman juga. Dan ini nggak cuma sekedar buat monitor juga, tapi bisa kalau teman-teman lagi problem, terjadi error mobilnya gitu ya, itu bisa jadi obat juga teman-teman gitu. Bisa jadi obat juga, kita bisa clear error dari alat kita itu gitu ya. Mau tahu gimana nanti teman-teman? Yuk ikutin terus. Nanti sampai rumah kita langsung buatin deh videonya ya. Oke. Teman-teman, kita baru aja selesai mandi. Selesai mandi, terus sholat isya teman-teman. Kebenaran santai malam ini sembari ini anginnya kencang ya teman-teman ya, malam ini anginnya kencang. Lanjut lagi ya. Tadi kan kita di jalan iseng-iseng lihat komen-komen di YouTube gitu. Ada juga yang japri di Instagram. Sebenarnya yang ditanya tuh tentang M6 BYD gitu kan. Dia nanya tentang tadi ya, saya udah jelasin baterai pack-nya. Intinya dia mau tahu bagaimana jeroan baterainya, ya awalnya sih dari situ nanyanya. Cuman mungkin maksud dia ya mau lihat tegangan baterai, selnya dan segala macamnya lah gitu, pengen tahu tentang BMS dan segala macam. Jadi gini teman-teman, pada prinsipnya sih setiap mobil ya, baik mobil ICE atau mobil EV itu pasti dilengkapi dengan yang namanya OBD port. Nah, mungkin kalau teman-teman yang dulu sering ngoprek di mobil ICE engine itu pasti tahulah OBD port gitu ya. Nah, jadi onboard diagnostic OBD itu adalah onboard diagnostic. Nah, onboard diagnostic itu piranti port yang berhubungan dengan komputer atau VDS teman-teman. Jadi setiap mobil itu kan bisa terhubung dengan komputer atau yang disebut dengan VDS-nya, yang biasa dipakai di bengkel resmi gitu kan, untuk melihat kerja keseluruhan engine atau ECU atau macam-macam lah teman-teman gitu ya, macam-macam. Jadi intinya semua aktivitas mobil kendaraan itu bisa dilihat dari situ teman-teman. Nah, tentunya mobil EV juga sama, dilengkapi juga sama OBD ya gitu ya. Itu udah pasti. Nah, makanya teman-teman harus nyiapin ini nih. Nah, ini adalah alat, jadi OBD 2 ya. Jadi OBD 2 ini alat untuk mengkomunikasikan dari laptop kita atau dari handphone kita mau menuju ke mobil. Intinya teman-teman harus punya yang namanya ini OBD scanner ya, disebutnya OBD scanner lah gitu ya. Jadi ini bisa didapat di mana, di online banyak gitu. Tapi hati-hati teman-teman waktu beli ini, harga mahal belum tentu juga bagus, harga murah apalagi gitu ya. Tapi nggak jaminan yang mahal itu pasti bisa dipakai, dan nggak jaminan juga yang mahal itu juga bagus. Jadi hati-hati, karena produk ini juga banyak di pasaran gitu ya, tapi banyak juga yang nggak berhasil, udah dibeli tapi nggak berhasil, tuh hati-hati juga gitu ya. Tapi pada umumnya sih harusnya sih bisa lah gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau barang ini gitu ya, barang ini
Itu nanti saya kasih linknya ya, saya kasih linknya, belinya di situ yang mungkin udah pasti bisa lah gitu ya. Nanti di deskripsi saya akan kasih linknya ya, tokonya ya. Nah jadi teman-teman, oke langsung aja ya kita coba konekin ke mobil. Kita cobanya yang ditanya M6 tapi kita cobanya kayak 5 aja ya, karena M6-nya lagi ada di rumah satu lagi. Jadi saya cobanya di i5 aja. Tapi besok saya bikin konten lagi untuk yang di M6 khusus lah gitu ya. Jadi nanti saya kasih bikin konten yang berbeda di M6 gitu teman-teman. Tapi saya coba sekarang di E5 juga. Jadi ini buat teman-teman yang punya Omoda E5 beruntung nih. Saya kasih tahu bagaimana caranya untuk kita bisa melihat apa ya, jeroannya mobil. Tapi nggak cuma sekedar buat lihat, tapi bisa juga untuk obat. Jadi kalau terjadi problem, ada error di mobilnya, bisa kita clear tanpa harus kita ke bengkel resmi. Dan langsung aja yuk kita ke dalam ya teman-teman yuk. Oke, mobil udah saya buka. Ini ya, ini OBD-nya seperti ini teman-teman. Ini saya siapin lampu buat ngasih unjuk port OBD di mobilnya, karena pasti gelap ya. Ini kondisinya malam, pasti agak gelap teman-teman. Yuk kita ke dalam mobil yuk. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu teman-teman ya. Jadi kalau untuk di Omoda i5 ya, di Omoda i5 itu letak OBD portnya tuh ada di sini teman-teman, di bawah di bagian supir lah ya. Oke, saya nyalain dulu lampunya. Oke, saya nyalain dulu lampunya teman-teman. Nah ini, jadi teman-teman tahu aja bahwa di sini kan ada pedal gas ya. Nah di atas pedal gas ini, nah terutama sih di dashboard, di dekat dashboard sini ya, tuh ya. Nah ini kelihatan nggak teman-teman ini? Nah itu dia tuh yang warna putih ya. Nah ini dia nih ya, yang warna putih ya. Nah ini adalah OBD port teman-teman. Jadi kita akan colokin nanti ke sini ya. Oke, teman-teman udah tahu ya. Jadi letak posisi OBD portnya ada di situ ya. Oke, sekarang saya buka dulu ininya teman-teman nih, alat ini. Nah ini adalah yang tadi saya bilang, ini adalah OBD scanner ya. Jadi teman-teman harus punya ini kalau untuk mau monitoring seluruh aktivitas mobil ya, gitu ya. Oke, saya buka dulu ya sebentar ya. Oke teman-teman, udah saya buka, alatnya seperti ini aja ya. Nah ini teman-teman harus masukin ke tempat OBD port yang putih itu ya. Oke, saya masukin sekarang ya. Oke, saya colok aja di sini. Oke, nah ini udah kecolok teman-teman ya. Jadi dia sudah kecolok seperti itu. Nah sekarang bagaimana ya, ikutin step by stepnya teman-teman. Sekarang saya sudah di kabinnya Omoda i5 ya. Nah sekarang saya mau kasih tahu teman-teman, sebentar saya zoom dulu. Oke, nah jadi gini teman-teman ya. Teman-teman wajib pertama kali itu install yang namanya car scanner teman-teman. Jadi teman-teman bisa dari Play Store ya. Dari Play Store ini nanti teman-teman coba cari aja, ketik aja pokoknya namanya car scanner gitu ya. CAR scanner. Nah gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini ya teman-teman ya car scanner ya. Ini karena saya sudah keinstall, jadi tinggal dibuka aja kalau saya, karena saya sudah menginstal gitu ya. Nah kalau teman-teman yang belum install, teman-teman wajib diinstalin dulu gitu. Oke, sekarang saya tinggal buka aja car scanner ini karena saya sudah install. Nah tampilan scanner seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti ini. Sebenarnya kalau teman-teman nanti pertama kali itu teman-teman bikin dulu ikutin aja step by stepnya gitu ya. Tapi biasanya dia akan minta seolah-olah membuat mobil kita itu seperti kayak saya bikin disebutnya my car lah ya. Nah my car-nya itu apa sih mobil kita? Oh misalkan saya mau bikin mobil saya BYD M6. Nah ini ya, saya udah bikin BYD M6 ya. Sorry deket, ini kelihatan nggak ya? Nah misalkan saya bikin BYD M6 gitu ya. Nah BYD M6 atau Omoda E5 ya bebas aja gitu ya, tergantung mobilnya teman-teman lah gitu ya, tergantung mobil teman-teman tuh apa gitu. Tapi setelah udah bikin profil gitulah ya, bikin profil misalkan contoh nih Omoda E5 gitu ya. Nah teman-teman bisa cara namanya gimana, nambahnya dari sini nih, dari yang plus ini ya, plus ini nanti teman-teman bisa nambah, ketik namanya Omoda i5 dan segala macamnya itu bisa. Nah terus teman-teman pasti kalau udah pilih ya udah select car aja gitu ya, nanti akan dia masuk
ke halaman profilnya si Omoda E5 gitu yang saya udah bikin gitu, misalkan nih contoh ya, my car kita tadi Omoda E5. Nah, teman-teman bisa masuk ke setting nih. Setting. Jangan lupa teman-teman setting dulu ininya apa namanya, connection profile-nya. Nah, connection profile-nya itu karena mobil kita ini sekarang nih Omoda E5. Omoda E5 itu kan dia produknya dari Chery ya. Kalau nggak Chery sih ya Omoda juga sih gitu. Sebenarnya si Chery sama Omoda itu kan beda ya teman-teman ya. Tapi ya anggap aja lah, di Chery juga ada kok. Nah, teman-teman bisa pilih Chery. Nanti di situ pilih yang Omoda. Cari Omoda, ini dia. Omoda E5 ya. Omoda E5 ya, EV. Oke, teman-teman nanti bisa cari yang Omoda E5 EV. Karena saya udah pilih ya udah, saya nggak perlu lagi bikin gitu ya. Oke. Nah, setelah udah dipilih Omoda EV, Omoda E5, nanti teman-teman langsung pilih yang kedua adalah yang adapter OBD-nya nih. Nah, OBD itu OBD yang tadi ya, yang alat tadi itu teman-teman klik. Nanti di sini teman-teman pilih yang ada tulisannya Bluetooth. Nah, karena ini alat saya Bluetooth, kalau teman-teman nanti belinya yang WiFi, pilihnya WiFi. Tapi saya pilihnya yang Bluetooth. Oke, karena WiFi sering crash juga sih sama WiFi yang ada di mana? Yang ada di head unit gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, WiFi sama Bluetooth sama kok. Nah, nanti teman-teman bisa pilih device name ini. Nah, teman-teman pilih nih. Pilih yang OBD 2 karena kita udah colokin tadi OBD-nya, otomatis dia akan memancarkan signal Bluetooth. Nah, teman-teman tinggal pilih yang OBD 2. Setelah sudah dipilih OBD 2, teman-teman back aja. Back bisa pakai yang bawah sini. Oke, teman-teman back lagi aja. Nah, setelah sudah di back ya, nanti teman-teman itu tinggal klik connect. Nah, teman-teman bisa klik connect. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, tuh dia udah mulai connect ya di sini. Saya pakai handphone nih. Oke. Memang agak lama ya koneksinya. Di sini ada keterangan sih yang bawah tuh, yang bawah sudah connected ya, tinggal nunggu yang menuju ke ECU. Jadi dia connect ke Bluetooth-nya udah, ke ILM-nya udah, tinggal ke ECU-nya nih teman-teman. Emang agak butuh waktu lah gitu. Apalagi kalau saya handphonenya sudah pernah ke M6, ke Neta atau kemana, jadinya ya dia menyiapkan lagi perangkat-perangkat yang buat mobilnya gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah connect nih teman-teman ya. Nah, sekarang sudah connect. Nah, kalau udah connect begini teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya, tandanya di sini warna hijau nih, sudah tulisannya connected ya, dua-duanya connected ya. Nah, jadi di sini tuh ada menu, ada dashboard ya, di sini dashboard, ada live data, ada all sensor, ada diagnostic trouble code, ada frame, macam-macam nih teman-teman ya, ada menunya banyak. Jadi teman-teman bisa explore nanti di sini, tapi yang paling penting adalah di all sensor teman-teman ya. Saya klik all sensor. Nah, all sensor ini disinilah semuanya kerja mesin, kerjanya si mobil itu bisa dimonitor teman-teman. Contoh di sini ada OBD modul voltage ya, ada 14,1 volt gitu ya. Terus coba teman-teman bisa geser sendiri. Di sini ada apa namanya? Ada engine coolant temperaturnya berapa, ada engine RPM. Ini kalau lagi jalan sih mungkin baca ya. Terus kontrol modul voltage-nya berapa, semua ada di sini teman-teman. Jadi lengkap, selengkap-lengkapnya. Contoh nih, sekarang ada high voltage EV baterai powernya itu lagi 0,92 kW, itu semuanya kelihatan. Terus actual state of charge ya, jadi state of charge baterainya itu lagi 83,4% ya teman-teman ya. Tuh kalau di mobil kan lagi 83% tuh SOC-nya. Nah, di sini lebih detail. Di sini tuh 83,4% tuh, 83,4% ya. Oke, terus balance temperaturnya 44 derajat. Oh, banyak nih. Nah, saya bisa tahu di sini karena di sini ada AV9 ya. Berarti di sini cuma ada 9 pack baterainya, teman-teman. Jadi ada 9 pack baterai, tapi di satu packnya itu ada beberapa sel ya. Mungkin bisa sampai 20 sel atau berapa sel, tergantung hitungannya lah. Sampai mencapai voltage-nya. Dia kan di 300-an nih ya, 384 volt ya. Tuh baterai pack voltage itu kan sekarang ini lagi baca segini ya. Terus ada macam-macam nih teman-teman, bisa lihat lah di sini, semuanya bisa dilihat teman-teman ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri masing-masing temperatur tuh. Baterai packnya itu yang pack pertama itu ada 30 derajat, 29 derajat, semuanya terrecord di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti dipelajari lah gitu ya. Oke, terus apa lagi ya?
Nih ya, contoh misalkan kayak total odometer tuh bisa kelihatan juga di sini. Terus kalau teman-teman mau tahu, misalkan contohnya apa ya, ya ini temperatur semua teman-teman bisa lihat lah di sini, banyak kok ininya, apa namanya tuh, ini sel-selnya ya, per sel-selnya juga bisa dilihat tuh ada berapa sel, banyak banget teman-teman selnya. Nah, di sini ada torsi, ada vehicle speed nih, kalau jalan semua mungkin nanti bisa kelihatan, ada inverter temperatur, ada rotor temperatur, semua nanti akan bisa kebaca teman-teman. Gitu ya. Terus ada master cylinder temperatur, macam-macam lah di sini. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri apa namanya, seperti apa ya. Nah, kita juga bisa lihat loh di sini ada state of health-nya teman-teman. Jadi SOH-nya tuh bisa kita lihat juga loh. Sebentar ya, kita coba kasih lihat teman-teman SOH saya. Mobil saya SOH-nya itu sudah berapa ya? Sebentar, nih lihat. Baterai SOH. Nah, SOH itu adalah state of health teman-teman. Jadi udah 95% tuh. Baterai pack saya sudah 95%. Tuh bayangin ya. Kesehatan baterainya sudah segitu. Oke, jadi teman-teman intinya ini bisa teman-teman lihat sendiri nanti masing-masing, atau kalau mau enak teman-teman bisa bikin dashboard ya. Contoh saya back dulu. Nah, di sini ada dashboard, ini dashboard standar ya teman-teman ya, dashboard standar. Teman-teman bisa diubah-ubah sih sebenarnya. Dashboard itu bisa diubah-ubah. Nah, contoh nih ya, seperti ini tampilannya. Jadi kita bisa lihat ini apa sih? Contohnya misalkan itu 83,32 itu adalah itunya apa, state of charge-nya. Terus ada SOH-nya tuh yang tadi saya bilang, baterai saya SOH-nya 95%. Terus ada sel minimum SOC, sel maksimum, terus energinya sekarang ini dengan baterai 83% ini ya, 83,32 ini energinya tuh masih ada 51,2 kW. Baterainya Omoda kan 60 kW kan. Terus total odometer ada, baterai charge time-nya ini juga ada. Terus ini baterai discharge time-nya udah berapa kali discharge. Terus baterai pack-nya tahun 2023 bulan 11 tanggal 17. Pokoknya di sini komplit lah teman-teman ya, ada semuanya. Terus juga bisa teman-teman lihat ini baterai ini apa, high voltage ya, high voltage powernya lagi 1,12, pokoknya bergerak terus lah. Nah, ini juga bisa diedit teman-teman, maunya gimana juga bisa diedit lah. Makanya ini sebenarnya ini customize nih teman-teman ya. Sebenarnya ini customize, terserah teman-teman maunya kayak gimana, bebas. Oke, ini yang tadi. Nah, ini contoh nih, ini data grafiknya ya. Ini bisa teman-teman ganti-ganti, bebas nih, terserah nih pokoknya nih bentuknya gimana teman-teman, custom, tinggal diklik aja yang lama, mau pilih monitoring apa segala macam bisa. Contoh ini kan sekarang lagi 1,04 kW ya, kita coba ya. Sekarang kan dengan kondisi AC 1 fan itu saya gedein ya, fan-nya saya gedein supaya KW-nya gede ini, apa konsumsinya gede. Ini kan konsumsinya sekarang lagi 1,04, 0,92, saya gedein ya, AC-nya saya gedein nih. Saya gedein, kalau saya fullin lah kalau perlu. Tuh saya fullin ya, wah berisik nih. Lihat tuh langsung lonjak ya, langsung 1,46 kW tuh. 1,5, 1,58. Wah naik teman-teman 1,65. Oh naik terus ya. Tuh 1,88 tuh. Karena saya gedein ininya, jadi konsumsi dayanya pasti gede kan, blower gede, kipas di depan juga jadi gede tuh, naik jadi 2,19, 2,23 teman-teman tuh, naik terus nih. Nah ini konsumsinya di sini. Kalau kita jalan dengan motor listriknya bekerja, itu pasti akan lebih gede lagi. Oke, ini saya kecilin dulu, berisik teman-teman. Oke, sudah. Nah dia akan turun lagi pasti tuh, langsung turun ya, drastis turun ke 1,08 lagi. Jadi seperti itu teman-teman, ini bisa teman-teman real monitoring semuanya, kinerjanya si rotornya, motornya, segala macam bisa dilihat di sini nanti ya. Oke, saya nggak terusin dah, pokoknya ini teman-teman bisa cek-cek sendiri aja tuh, banyak banget soalnya ininya. Apa namanya, bisa dipelajari teman-teman. Baterai coolant-nya inletnya 31, tuh rotornya 30, inverter 31 derajat, statornya, SOH-nya, macam-macam dah. Pokoknya di sini ada semuanya teman-teman ya. Oke, saya back. Nah, tidak cuma sekedar kita monitoring ini teman-teman, yang paling penting adalah ini diagnostic trouble.
Nah, diagnosis trouble ini kalau terjadi teman-teman, misalkan di sini nanti teman-teman muncul error, ada lambang mobil, biasanya kan suka ada lambang mobil sama tanda seru tuh. Itu kalau di mobil ICE anggap aja cek engine lah gitu ya. Nah, kalau sampai terjadi ada problem itu, teman-teman bisa langsung online ke sini. Setelah itu teman-teman langsung pencet yang tadi nih, yang saya bilang tadi nih. Nih, diagnostic trouble code ini. Nah, teman-teman bisa klik. Setelah itu teman-teman scan aja. Ini contoh nih ya, saya nggak tahu nih, jangan-jangan ini juga ada historical atau ada errornya juga. Coba aja di read. Oke, read. Kita lihat dia akan nge-read. Oh, banyak tuh teman-teman tuh, dia ngebaca tuh. Tuh, ada terjadi error-error banyak, warning gitu. Ini kita bisa clear teman-teman. Bisa jadi ini memang ini data loggernya bisa jadi bukan current ya, tapi ini logger aja, apa sih namanya nih, contohnya di sini ya. Tulisannya kan, aduh bisa kelihatan nggak ya? Nah tuh ya, ada yang P3200 dia inaktif. Sebenarnya ini mungkin cuma logger aja, jadi nggak aktif gitu loh. Jadi nggak aktif gitu. Tapi kalau ini ada nih statusnya permanen, saya nggak tahu nih status permanen apa nih. Sebenarnya ini bisa di browsing sih, P3213 ini contohnya apa gitu, di browsing aja. Diklik yang lama nanti dia akan nge-browsing itu problemnya apa sih gitu. Itu ada nanti teman-teman bisa. Nah seperti ini tuh, dia udah selesai. Ada problem ini, coba kita clear ya. Kita clear. Tanpa saya harus ke beres, saya bisa clear. Oke, clear DTC only. Oke, kita clear. Oke, dia lagi clear teman-teman. Wah, bunyi tuh ceklek barusan di mobilnya juga bunyi ya. Oke, dia bilang DTC clearing complete. Udah tuh, barusan bunyi lagi ceklek. Nah ini kalau misalkan di sini nanti muncul yang kayak check engine-nya itu, kayak yang apa namanya, wall fault-nya itu, lambar yang kayak ada mobil tanda seru gitu, itu pasti akan hilang dia. Karena kita sudah clear di sini gitu teman-teman. Jadi kita tanpa harus kita ke bengkel resmi untuk clear gitu, dengan alat ini udah bisa gitu. Ini software gratisan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih lengkap lagi, itu berbayar nih tuh. Ada tulisannya di bawah, upgrade to Car Scanner Pro katanya. Jadi nggak ada iklan, nggak ada limit, terus sama harganya murah gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Ini ya penting nggak penting alat ini, tapi kalau buat teman-teman yang suka ngoprek pasti akan berguna, karena bisa jadi saat kita ngoprek muncul engine fault, muncul trouble fault di sini, akhirnya kita harus ke beres untuk nge-clearin, kan repot ya. Jadi lebih baik kita punya alat ini, kita bisa nge-clear sendiri. Contoh kayak gini ya, ini udah sudah nggak ada masalah, jadi enak gitu teman-teman. Kita mau apapun di sini ada data loggernya atau apapun, teman-teman bisa ini sendiri deh. Ini data recording juga bisa juga. Jadi kalau teman-teman lagi mau ngambil data apa, temperatur atau kecepatan apa segala macam berdasarkan KW, itu bisa di record semua di sini. Teman-teman berkreasi sendiri aja masing-masing lah, intinya gitu ya. Oke. Teman-teman tadi baik lagi, teman-teman bisa ikutin dashboard yang standar ini atau mau di custom sendiri boleh, tapi pada prinsipnya sih yang semua itu data itu ada di sini ya, di all sensor ini. Di all sensor ini semuanya terdeteksi nih. Begitu teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Cukup jelas, cukup detail kan gitu. Ya semoga ini buat teman-teman pemilik Omoda E5. Besok saya buatin juga untuk yang M6 ya, yang Omoda untuk yang BYD M6 nanti saya buatin juga. Karena BYD M6 dia untuk port OBD-nya bukan di sini letaknya, tapi dia beda, dia ada di sebelah supir gitu ya. Port OBD-nya ada di situ. Saya udah udah monitor juga, udah bisa saya monitor juga semuanya. Kalau yang itu saya kemarin saya cek baterai packnya masih 100%, SOH-nya, state of health-nya gitu. Makanya hati-hati. Jadi gini ya teman-teman, perilaku banyak yang nanya sama saya gini, Om boleh nggak saya itu ngecas mobil di SPKLU sembari nyalain AC, sembari tiduran gitu ya. Kalau ditanya boleh nggak, ya boleh-boleh aja gitu. Bisa nggak, bisa-bisa aja. Tetapi better jangan teman-teman, lebih baik jangan, karena satu safety reason, alasan keselamatan, bahwa saat kita lagi charging berarti di mobil kita itu lagi beraliran tegangan tinggi, high voltage teman-teman. Nah itu bahaya banget kalau terjadi ada arus bocor. Mobil kita ini kan plat besi semua ya gitu kan, jadi itu bahaya banget.
Dan kedua ya sayangi baterai pack Anda gitu ya. Jadi teman-teman tahu kan kalau lagi main handphone sembari dicas, sembari main handphone, lagi main game gitu kan, dipakai juga, ngecas juga, lama-lama baterainya pasti lifetime-nya akan lebih cepat habis, lebih cepat ngedrainnya atau lebih cepat drop lah mungkin ya baterai health-nya. Jadi itu hati-hati juga. Kalau Omoda E5 sih mungkin bodo amat ya, karena ini baterainya lifetime warranty. Neta, terus Wuling misalnya gitu ya. Tapi kalau Omoda, BYD itu cuma 8 tahun, nggak ada lifetime warantinya. Nah itu bahaya-bahaya juga teman-teman. Jadi dihemat-hemat, dihati-hati untuk baterainya gitu ya. Bukan nggak boleh sembari tiduran, sembari ini boleh lah sesekali mungkin nggak apa-apa. Tetapi jangan keseringan. Jadi lebih better. Dan gini, saran saya juga jangan sering menggunakan DC charging. Jadi yang fast charging ya, fast charging DC charging juga jangan keseringan juga gitu. Itu kan kalau pas lagi kita keluar kota, kita mau ngisi di rest area gitu ya, itu boleh. Kan nggak sering, nggak setiap hari berarti kan, nggak sering gitu. Tapi lebih baik ya AC charging aja, yang slow charging aja, karena itu akan lebih memperpanjang umur baterainya. Begitu teman-teman. Kalau saya ya justru saya lebih senang DC charging terus aja kalau yang lifetime warranty. Saya mau tahu seperti apa nanti gitu kan. Katanya kan kalau udah di bawah 70% SOH-nya kita berhak klaim warranty. Makanya kita mau coba nanti. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar. Jadi begitu teman-teman. Alat ini teman-teman bisa, nanti saya kasih link deskripsinya. Silakan teman-teman coba sendiri. Ini penting nggak penting tadi saya bilang bahwa teman-teman bisa harganya cuma 100 ribuan aja, murah tuh kan, 100 ribuan aja, aplikasinya tinggal nginstal gitu kan di Google Play Store atau di Apple Play Store gitu ya. Jadi itu free. Kalau mau bayar ya mungkin lebih lengkap lagi, nanti bisa monitoring macam-macam gitu ya, mau bisa ngeliat trouble code yang macam-macam lagi gitu ya. Sementara dengan ini sih udah cukup gitu. Terus ya tadi kelebihannya kalau terjadi problem-problem yang seharusnya mobil itu nggak bisa jalan gara-gara harus di-clear dulu gitu. Nah, kita nggak perlu datang ke beres. Ya kalau dekat dengan beres di kota ya, tapi kalau misalnya kita lagi ke Sukabumi, kita lagi ke daerah-daerah yang sifatnya tuh jauh dari dealernya gitu kan repot banget gitu kan kalau kita harus nunggu dealer dulu cuman gara-gara di-clear dulu baru bisa jalan gitu kan. Nah, itu kan ngeri juga gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman di persenjata ini. Sebenarnya aplikasi ini bisa juga di mirroring ya, di mirroring kayak head unitnya. Jadi sorry teman-teman. Jadi kalau head unitnya itu teman-teman sudah bisa mirroring, apalagi kalau kayak Neta misalkan bisa nginstal aplikasi di head unitnya, lebih enak lagi, bisa nginstal car scannernya itu di head unit langsung. Jadi kita tinggal bukanya di head unit. Jadi malah enak itu. Jadi nggak buka-buka handphone gitu ya. Ya itu plus minus lah. Teman-teman mau nginstal di situ boleh, atau di handphone juga simpel juga boleh. Tapi ingat, nah yang perlu diingat, setelah teman-teman beli OBD scanner tadi, alat itu jangan dicolok terus. Jangan dicolok terus ke mobil. Karena kenapa? Karena ada kejadian namanya alat third party ya. Alat ini kan, sorry saya cabut aja deh. Saya cabut. Oke. Nah, namanya alat ini ya. Alat ini tuh kan bukan bawaan mobil gitu kan. Nah, jadi ada kemungkinan besar apa PCB-nya nanti dia meleleh, atau misalkan dia kekuatannya seperti apa. Makanya ini kualitas penting juga. Jadi ada yang harganya murah cuman 20.000, 50.000 itu, tapi hati-hati karena pernah kejadian ada yang terbakar gara-gara ini, yang konslet gara-gara ini juga ada, yang namanya alat elektronik gitu kan, nancep terus. Nah, makanya lebih baik ini jangan nancep terus. Jadi kalau pas mau dipakai aja scan, setelah selesai ya sudah. Kalau nggak dipakai ya udah ditaruh aja di dashboard kayak di mana gitu teman-teman. Oke gitu teman-teman ya. Sudah 8:30 malam, kita waktunya istirahat. Insya Allah nanti kita akan bikin yang untuk BYD M6 teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.